Diduga karena isu santet, dua orang warga desa Kedung Calok, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, meninggal dunia akibat isu santet tersebut. Pihak keluarga atau korban memaksa untuk melakukan sumpah Al-Quran untuk memastikan penyebab meninggalnya dua orang warga tersebut. Sunardi, warga desa Kedung Calok, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, melakukan sumpah Al-Quran. Sumpah itu dilakukannya atas tuduhan bahwa ada tuduhan ilmu hitam. Dan ilmu hitam itu dinilai menjadi perantara meninggalnya dua warga setempat sebulan yang lalu. Sumpah Al-Quran tersebut adalah buntut dari meninggalnya Ahmad Syafi'i dan Sumar pada bulan Februari lalu, yang mana keduanya merupakan warga dusun kerajaan desa setempat. Sementara warga menuduh jika keduanya meninggal akibat disantet oleh Suradi. Berdasarkan informasi, Syafi'i meninggal dunia karena demam berdarah dan Sumar meninggal dunia karena mengalami gangguan liver. Karena warga masih ngotot menuduh Sunardi adalah biang keladi dari meninggalnya dua warganya itu, maka pihaknya berinisiatif untuk dilakukannya sumpah Al-Quran di masjid setempat. Karena tetangga kita itu ada yang meninggal, dua orang, sudah dibawa ke puskesmas sampai ke rumah sakit. Ada isu kena asam lambung. Yang satunya kanker. Akhirnya kami buka desah-desus masyarakat terkait nuduh salah satu orang bahwasanya ini penyakit kena ilmu hitam gitu. Akhirnya lama kelamaan masyarakat desah-desus tidak sampai terjadi apa-apa. Pada suatu saat yang kemarin kejadiannya ada Pak Nur, anaknya si dituduh itu nyuci sepeda. Habis itu ada omongan nyeleneh kena ke dia. Akhirnya Pak Nur ke dalam, keluar lagi. Habis itu masih ngomong gitu. Akhirnya Pak Nur pamit ke ibunya, nyamperin si orang yang ngomong ini, yang keluarga meninggal. Akhirnya ke sana nanya yang sebenarnya. Ulun dia masuk, nanya ada apa masalahnya kok sampai ngomong gini-gini, apa sampean ngomong sama siapa gitu. Terus itu jawab enggak ada apa Jong gitu. Nah, enggak ada apa-apa, kata siapa sampean ini, orang tua saya begini-begini. Akhirnya dilempar ke yang satunya, sunanya ke satunya. Terus setelah ke satunya ngomongnya juga sama, saya tidak tahu siapa yang ngomong, tidak tahu. Akhirnya Pak Nur, oke sudah tidak ada apa-apa, enak sudah clear, pulang Pak Nur. Habis itu mungkin selang 1 jam masyarakat ramai sudah ke Pak Nur. Waktu itu Pak Nur WA saya, kesini pagi, saya ingin ketemu sampean, ada apa, bilang gitu. Enggak penting dengan masalah tanah, bilang gitu Pak Nur. Habis itu setelah jam 5 perangkat saya nelfon Pak Ramli, nelfon sini ada agak ribut gitu, keributan di sini blok kerajaan. Mananya Pak Nur, ya di situ terkait Pak Nur gitu. Habis itu saya ke sana dari pasar langsung. Dari pasar langsung saya nanyain gimana kroniknya apa. Akhirnya saya ke Pak Nur, nanya yang sebenarnya, cerita Pak Nur gini. Habis itu saya samperin yang satunya yang nuduh. Kenapa kok bisa gitu? Buktinya apa? Bisa ditanggung jawabkan sampean gitu. Habis itu oke, di sana yang tanggung jawab siapa, yang mau sumpah siapa. Mereka minta sumpah sama siapa, suruh sendirian katanya gitu. Soalnya yang dulu sendirian gitu. Habis itu harusnya 2 kalau emang sumpah pocong, yang ngomong gitu. Enggak, 1 aja itu saja. Kalau enggak rame-rame bilang gitu. Akhirnya sampai oke wes kalau emang begitu kita kumpul di kantor desa besok rembukan masalah ini terkait ini. Nanti hasilnya yang penting sampean bisa tanggung jawab. Akhirnya sampai di sini alhamdulillah ada Pak Andan Ramel juga Kapolsek bantu kita di sini rembukan. Akhirnya mau mereka disumpah asal rame-rame, yang satunya yang penuduh yang dituduh suruh sendirian. Akhirnya terjadi di Masjid Baitul Ghafur. Sementara itu, Muhammad Nur, anak dari Suradi, mengaku yakin kalau tuduhan warga atas bapaknya itu tidak benar, sehingga bapaknya berani untuk disumpah Al-Quran. Tuduhan terhadap bapaknya itu bukan kali pertama terjadi, namun sekitar 13 tahun yang lalu bapaknya juga sempat mendapat tuduhan serupa. Pencemaran mas, nama baik. Saya tuh bisa, nuntut balik tuh bisa. Berhubung saya, ya mungkin ini yang
Awalnya saya tuh mau duduk bareng mas, ayo duduk. Tidak merasa Pak dengan tuduhan mereka itu. Nah terus masalah tuduhan itu mas tidak beralasan sama sekali. Bapak pribadi saya sampai ngomong, ada yang ngotot samping saya, bapak saya, di sini tuh Pak RT saya, ibu saya samping bapak saya. Jelas semuanya itu lengkap sama Pak RT-nya. Ada yang ngotot si A, bapak ngomong langsung, mas, lek sampean yakin, ayo bungkus bareng, sumpah bareng sama saya berdua. Masalah biaya, dana semuanya ditanggung saya pribadi. Itu Bapak jenengan yang bilang? Bapak saya sendiri yang ngomong kayak itu. Emasnya ndak mau, bapak ini ndak mau. Yang gitu nuduh loh. itu ya? Terus tak cari lagi, mungkin bapak itu nyari, oh kayaknya sing jadi provokator, sing jadi siapa-siapa, pokoknya yang paling nemen lah itu, yang paling tajam lah hitungan itu tuduhan menurut kata bapak. Oh ada ibu-ibu, akhirnya bapak nuding si ibu, sampean ayo bungkus sama saya, bareng saya, sumpah bareng berdua, nggak mau juga. Akhirnya sumpah sendirian begitu Pak? Itu akhirnya tidak lama Pak Kades datang, terus Babinsa dari Polsek, Polres juga datang, teman-teman perangkat desa juga datang mas. Ya nggak sampai di sana, nggak sampai apa ya, ada kekerasan apa, cuman hampir mas. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Yusuf, Madura Channel melaporkan.